Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas secara umum tentang karya ilmiah. Pengertian dan jenis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu bentuk karangan yang ditulis berdasarkan ciri dan kenyataan ilmiah dengan memperlihatkan syarat-syarat keilmiahan yang diperoleh berdasarkan penelitian. Karya ilmiah dapat dibedakan atas beberapa bentuk, antara lain 1. Paper atau working paper, biasa pula disebut paper reading atau book paper. 2. Laporan penelitian lapangan, field study atau laporan praktek. 3. Disertasi, naskah promosi untuk mencapai gelar doktor. Tema, judul, dan topik. Tema berasal dari bahasa Yunani, yaitu titensi yang berarti menempatkan atau meletakkan. Secara khusus, dalam sebuah karangan, tema berarti pokok persoalan atau pembicaraan atau masalah yang dihadapi oleh penulis yang perlu dipecahkan atau dibicarakan dan dikembangkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Judul adalah sebuah nama yang diberikan penulis terhadap karyanya sehingga hasil karya tersebut dapat dikenali. Maka judul tulisan harus menarik tema maupun dari topik. Topik adalah merupakan tanda pengalihan suatu pembicaraan dari suatu wacana. Tata cara penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan tata cara karya ilmiah, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, kulit luar dan halaman judul. 2. Catatan. 3. Kutipan. 4. Daftar rujukan. 5. Daftar pustaka. 6. Lampiran. 7. Indeks. Satu. Kulit luar dan halaman judul. Yang harus diperhatikan di dalam kulit luar dan halaman judul adalah penempatan dan penulisan judul, kata pengantar, daftar isi, bab, dan anak bab. Catatan. Catatan di sini ada 2, yaitu catatan pustaka dan catatan kaki. 3. Kutipan. Dalam menulis sebuah kutipan, ada 3 yang harus diperhatikan. A. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris ditempatkan di dalam teks di antara petik dengan jarak sama dengan baris di dalam teks, yaitu 2 spasi.
B. Kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih ditempatkan di bawah baris terakhir teks yang mendahulunya. Kutipan itu diketik tanpa tanda petik dengan jarak 1 spasi dan menjorok masuk 5 ketukan dari margin kiri. C. Jika sumber acuan di dalam bahasa asing, sebaiknya bagian yang dikutip diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia sebagai kutipan tak langsung. Jika terpaksa dikutip langsung, pernyataan di dalam bahasa asing itu diberi garis bawah. Daftar rujukan. Ada beberapa yang bisa atau yang dapat kita ambil dalam sebuah rujukan untuk menulis karya ilmiah. Antara lain, rujukan dari buku, rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel, rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel, rujukan artikel dalam jurnal, rujukan dari artikel dalam majalah atau koran, rujukan dari koran tanpa penulis, rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan tanpa lembaga, rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut, rujukan berupa karya terjemahan, rujukan berupa skripsi, tesis, atau disertasi, rujukan berupa makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya, rujukan dari internet berupa artikel dan jurnal, rujukan dari internet berupa karya individual, rujukan dari internet berupa bahan diskusi, rujukan dari internet berupa email pribadi. Dalam penulisan daftar pustaka, ada beberapa yang bisa diperhatikan dalam pengambilan sebuah daftar pustaka. Pertama, buku sebagai sumber acuan, nama pengarang, tahun terbit, dan judul buku. 2. Surat kabar sebagai sumber acuan. 3. C. Antologi sebagai sumber acuan. Soal latihan. 1. Tuliskan dan susunlah daftar kepustakaan di bawah ini. Bahasa Indonesia Pustaka Lontara 2013, Dr. Andi Sukri Samsuri SPD MPD. Catatan singkat Gina, Rumah Bunyi 2019, Gusdo Agus, Nina Reski. 2. Tuliskan judul, tema, dan topik yang Anda rencanakan menulis karya ilmiah. 3. Tuliskan perbedaan tema dan topik.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.